kita perlu mengawali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Arti pentingnya bismillah bahwa setiap amalan baik yang tidak diawali bismillah itu putus dari rahmat Allah, dan rahmat Allah itu hakikatnya adalah surga. Maka Rasulullah bersabda, "Kullu amalin bibalin lam yubda bismillah bahwa atal." Setiap amalan yang baik tidak diawali bismillah putus dari rahmat Allah. Dan bismillah itu merupakan senjata ampuh dalam mengusir hewan-hewan galak, hewan-hewan yang menjijikan. Besok kalau kita kembali ke rumah sendiri, rumah ini di dunia ini rumah kontrak ya. Yang rumah sendiri itu di kuburan. Nah, rumah sendiri bukan di sini kontraknya ya paling banyak 80 tahun, 90 tahun ya. Nah, 120 enggak ya. Tapi kalau terlalu tua malah repot ya. Oh ya, ya pakai urip. Karena mati itu harapan hidup hanya 76. Harapan hidup 76. Jadi nek wis sudah dhuwur kaya aku iki urip arek gitu. Kalau gerobokan malah hanya 74. Jadi pembangunan, indeks pembangunan manusia di Pati lebih tinggi daripada di Gerobokan. Walaupun Gerobokan pabrik semen, anak pabrik apa itu Korea, tapi masih tinggi apa itu harapan hidup Pati. Ini juga bukan kinerja yang baik, di antaranya adalah Bapak Sekcam Sukolilo, pimpinan Muhammadiyah. Ini yang punya kontribusi untuk derajat kesehatan sehingga harapan hidupnya menjadi tinggi ya. Jadi begini para bapak dan ibu yang saya hormati, kuburan itu senantiasa memanggil penjenengan. Sabetino dipanggil P5 kembali di rumah sendiri. Karena rumahmu di sini itu rumah kontrak, segera kembali ke rumah sendiri. Nah, diinformasikan bahwa rumahmu di sini itu banyak binatang galak, binatang berbisa, binatang menjijikan. Maka binatang-binatang itu singkirkanlah, ya. Singkirkanlah dengan obat yang mujarab, penanggulangan hewan-hewan itu, mengusir hewan, yaitu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu pentingnya membaca Bismillah. Dulu almarhum ibu saya kalau akan tidur itu membiasakan maca Bismillah ping 10. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21. Lalu panggilan yang kedua, pulanglah ke rumahmu sendiri. Rumahmu ini rumah kesendirian, orang kacang. Tujuh meratuk melu, anak meratuk melu, kocok ngaji orang itu sendirian. Maka bawalah teman sebanyak-banyaknya dengan cara membaca Al-Quran. Jadi Pak Haji nanti berkaji, bersubuh, baca Quran, bermaghrib, baca Quran, tahajud, menyempatkan baca Quran. Gitu. Panggilan yang ketiga masih manggil lagi. Jangan berlama-lama tinggal di rumah kontrakan, segera kembali ke rumahmu sendiri. Rumahmu itu gelap berkededen, bawalah penerangan dari dunia. Apa penerangan ini? Penerangannya bawalah penerangan yang bagus dengan senantiasa menegakkan
mendirikan sholat malam. Sholat malam itu kalau saya share doa di tahajud itu malam itu Sukolilo juga banyak yang amini, artinya banyak itu lebih dari 2. Biasanya bersumiah, amin. Karena bersumiah rajin amin, maka dia segera bisa haji, raja sumiah. Mudah-mudahan beliau adalah haji yang mabrur. Haji mabrur, laisa lahul jannatu ilal jannah. Jadi haji mabrur itu orang pahala liya kejebok suara. Nah yang penting bagi Nabi mabruran itu dijaga. Mabrur pisan gampang, tapi menjaga ngajekno mabrur itu ya susah. Nah mengajikan mabrur itu ada 3 parameter, ada 2 parameternya. Parameter mabrur jazim. Mabrur yang ngajak itu indikasinya, indikatornya ukurannya adalah layinul kalam wa in amut to'an. Layinul kalam wa in amut to'an. Layinul kalam itu tutur katanya, bahasanya itu lemah lembut, satu. Biasanya Pak Kaji nanti usul berwater kamu nyata itu barang-barang kaji ini diperhalus, diperhalus orang ngajak-ngajak uang diperhalus lain kalah itu ciri-ciri kemakmuran. Yang kedua wahai aku to'ah kamu to'ah senang jajan kadang. Jadi Pak pengajian ini cek terus sarapan ayo pengajiannya harus dibayari. Itu termasuk mabrur. Nah itu berhasil selama punya duit maksudnya ada duit ya utang-utang. Tetapi perlu diyakini bahwa setiap Pak Nardi jajakno sekali nomor 100.000 tadi itu Allah akan mengembalikan 100.000 pil 700. Jadi 100 itu ambatan sab'a sanabila rikuli subulatin mi'atin abad. Jadi orang khawatir nek saiki jajanan sepeda iso meh ora, malah supir malah meningkat. Nek saiki dijajakno rotong tahu sumpah dari sate. Karena ambatan sama sanabila rikuli subulatin mi'atin abad. Jadi 100 tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji. Ini mudai almarhum Bapak Abdul Rahman. Aku dari wong Muhammadiyah di sana. Jadi di sini orang itu dari korban masjid tengah orang itu. Masalah binang siapa saya? Tapi saya dulu lulusan MI Madrasah Ibtidaiyah. Ya, Al-Islamiyah MB. Ya, MBB itu kan Muhammadiyah, MI saya. Nah, jadi MI itu saya tamat MI itu hafal nahwu wadih 1, 2, 3 ya. Terus aku di pondok karo Pak Nadir kajian. Jadi memang mampu. Tapi orang kerasan belalang niku dibiayai tapi orang kerasan. Barang mulai sekolah ya SMP Muhammadiyah terus jadi Muhammadiyah SMP Medan ada Medan. Oh iya Sukolilo tapi beda Pak jadi lu dari saat itu dong ya yang saya sampai Sukolilo ya. Nah SMP Sukolilo itu saya jadi guru SD Muhammadiyah. Jadi naik esok dari guru SD naik sore sekolah di SMP. Oh, orang bayar. Saya lulus, saya MI kelas 6, kelas 5, kelas 6, MI kelas 6. Itu saya mengajar MI kelas 5 dan kelas 4. Oh, dari SD kelas 6, mulai SD kelas 4 dan 5. Terus sore-sore saya cilik di SDI, wis semua ini zaman tua.
sekolah masih mulang anaknya Pak Nardi. Jadi diulang kancane dhewe. Sak pas kok anak Pak Nardi sing mulang apa itu mungkin ngeten Pak. Bareng nek gue itu pas sore itu nganggo sandal jepit. Wah ini memang luar biasa. Lah bareng aku kelas 6 tamat. Mulai itu sing kelas 5 kan munggah kelas 6. Jadi kelas 6 mulang kelas 6. Sampai di demo. Di demo, kalau gue sama demo, murid kurang terkok kabel, terkok sekolah jiwa dalam murid di demo, baru di demo aku ke di demo Pak bermanfaat itu Pak bermanfaat meskipun aku tak kena sekolah SD Islam jadi demo kan orang di murid terhadap di dua murid terang berdua ojo belum diulang Karsiman Karsiman itu kelas 6 kok mulang kelas 6 kelas 6 kok mulang kelas 6 padahal waktu itu kelas 6 zaman saya itu tak kuat tapi kelas 6 saya tak ulang itu ngambil jumia jadi beda kitabnya zaman sekolah itu ngocok kitab ada yang ngocok kitab isor maka saya masuk Muhammadiyah menjadi guru ini cerita Rodu Mega kalau itu universitas tapi kembali lagi kepada fokusnya tadi sudah sampai panggilan kembali ke rumah sendiri yang ketiga yaitu rumah yang terdekat supaya diterangi dengan sholat tahajud sholat malam. Jadi ngaji niku intinya apa? Ngaji niku intinya loro. Siji kebaikannya meningkat. Ini namanya. Nomor loro yang belum baik diperbaiki. Jadi ini ngaji ini, wes punya ini gue tekan kok Amerika lah. Nek kebaikannya tidak meningkat, ya seorang. Jadi kebaikannya meningkat. Nek aku durung rene infake biasanya nek esok 5.000 yang meningkat jadi 10.000 itu ngaji aneh aceh wae mana orang itu wae itu anak dalile ya jadi dalilnya maka yaumuhu khairun min amsihi wa huwa barang siapa yang hari ini infaknya lebih baik dari kemarin itu orang yang beruntung lama pernah duit Pak. Ya cita-cita soalnya tak beli bae. Ono dadi iki orang wong akhir tinggi agar besok ki. Wa kana yang humi su amsi wa qasiru nek ajeng dimben 5.000 iki ajeng 5.000 itu rugi. Sebab umure wis entek karek sithik ngaji bolak-balik tidak ada termasuk waktu wa makana yang muhu sarun minamsihi bahwa mau nundane malah gaene empat saiki malah orang termasuk orang yang dilarang. Oleh karena itu ngaji itu intinya adalah memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan juga meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Itu harus selalu meningkat. Lalu panggilan yang ke 1, 2, 3, 4 kembalilah ke rumah asuhmu, rumahmu sendiri karena rumahmu di dunia itu hanya rumah kontrakan sehebat apapun itu kontrakan segera kamu tinggalkan. Jadi rumah yang untuk ditinggalkan selamanya itu biasanya dibangun dengan biaya yang tinggi, tapi rumah yang ditempati untuk selamanya itu biasanya angger-angger. Contohnya 5.000. Padahal itu rumah untuk ditempati selamanya. Lalu yang nabung untuk ditinggalkan selamanya, wah itu jutaan.
Lalu yang keempat, kembalilah ke rumah sendiri, karena rumahmu sehebat apapun itu akan segera kamu tinggalkan rumah kontrak, dan di rumahmu ini dipenuhi dengan tanah. Jadi di isor lemah, dua lemah, dua tengah lemah, ya. Tidak ada bantal, tidak ada kasur, bed tidak ada. Maka bawalah tempat tidur yang nyaman dari dunia. Dengan apa? Dengan memperbanyak sodako, infak sodako, beramal soleh. Jadi memperbanyak amal soleh itu menjadi tempat tidur yang nyaman. Membangun tempat tidur yang nyaman dengan amal soleh yang banyak. Jadi kalau digambarkan orang mati itu seperti di penjara, tapi sekarang kan ada penjara, tapi yang di penjara itu tempat tidurnya kayak di hotel. Penjara ini batasi mati itu ya lain dengan penjaranya yang dipimpin anak saya di Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan di sini ya ono kira-kira ini. Jadi anak saya di Nusa Kambangan kira-kira mas 5 tahun. Jadi kumpul dengan ular-ular itu 5 tahun. Nah, baru sekarang dipindahkan di provinsi Jakarta. Sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan napi, tapi melakukan pembinaan di lapas-lapas seluruh Jawa Tengah. Nah, itulah pentingnya senantiasa kebaikan-kebaikan itu ditingkatkan sebagai investasi untuk mendapatkan tempat tidur yang nyaman di rumah yang asli. Dan panggilan yang terakhir, kembalilah ke rumahmu sendiri. Di rumahmu sudah ditunggu dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat cinta, Munkar dan Nakir. Maka siapkan jawabannya di dunia dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah, dengan sering membaca la ilaha illallah. Berarti 5 itu panggilannya monggo disiapno, karena awake dhewe iki mumpung masih diberi kesempatan dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke rumah sendiri. Yang hadir di sini nama-namanya sudah tertulis di sebuah pohon, namanya pohon Sidratul Muntaha. Jadi nang langit wong dhuwur, muntaha iki wong polan-polan. Iku ana wit-witan sing godhonge iku kabeh padha karo jumlahe manungsa saiki. Ana jenenge kabeh ya, namanya sudah ada semuanya. Namanya Pak Kaslan nggak ada, namanya Bu Sumiah ya ada. Tapi di sana Bu Sumiah itu godhonge jeng curi seger. Pak Kaslan sono nek sing liyane godhonge wis alum. Alum, bareng alum perontok wak tiba nek panggonane malaikat Israil. Itu jadwalnya 40 hari lagi Israil berangkat nemoni godhong sing ana tulisane jenenge niku. Sapa jenenge niku? Sing ora ngaji teng kene iki jenenge. Ora ngaji. Kalau ngaji dia coba biasa. Bareng ngono ngene jatahnya sejauh tahun tapi 40 hari kemudian Israel segera mencabut nyawanya orang yang daunnya sudah jatuh di pangkuan malaikat Israel. Jenenge padha ora usah keliru. Jenenge padha. Iya, insya Allah orang Israel itu tidak pernah salah. Malaikat tidak pernah salah. Ajal yang mencari manusia itu seperti rezeki yang mencari manusia. Jadi rezeki tidak pernah salah kepada siapa yang mau dicari. Jadi sekarang ini malaikat pembagi rezeki, malaikat sudah pembagi rezeki, malaikat sudah
Mikael baru ngaji apa? Apa? Jadi ya menten mengubeng dek nenggolai kayak rezeki kose jangan ngaji wonge. Itu kan orang bakal keliru. Tetap dinteni orang kok ngaji terus. Wah, aku ngaji. Tinggal wae lah digawe ra iso. Pramila aja kuwatir, untune nggo ngaji dadi miskin ya. Berarti ada itu nek wae ngaji yang mboten paham, nek golek rezeki wae ngaji. Nek sore bengi iso, nek wae ngaji esuk. Israel mboten PKI mboten badhe keliru. Dadi wong ngaji ya dikane. Upama Jumatan ya ora bakal keliru. Jadi ampun nanti duwe keyakinan untuk berjuang fisabilillah menegakkan agama Allah, kegiatan-kegiatan keagamaan itu kemudian rezekinya berkurang. Jadi ajal itu modal ajal. Ajal itu anaknya 10 dokter spesialis kabeh nang rumah betek di Jogja, Israel tetap bisa masuk. Tepat waktunya diambil nyawanya. Demikian pula rezeki yang mencari manusia tadi. Jadi rezeki itu juga mencari siapa yang berhak, tidak akan apa itu keliru kepada orang lain. Nah, itu pentingnya keimanan, pentingnya keimanan. Nah, berkaitan dengan peningkatan kebaikan-kebaikan melalui kajian-kajian yang demikian, itu kita perlu memahami siapa sesungguhnya yang harus menegakkan, menjunjung tinggi agama ini. Karena agama ini adalah petunjuk langsung dari Allah agar manusia itu hidupnya maju. Maka agama Islam itu merupakan ajaran, norma-norma, aturan untuk manusia menjadi maju. Maka disebut namanya agama rahmatan lil alamin. Orang wong sing dirahmati Allah, dikasih sayangi Allah, kemudian menjadi manusia sing cilaka terbelakang orang. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya hidup yang lebih baik, lebih berkemajuan, lebih sejahtera. Itu agama rahmat. Jadi mengartikan rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah kepada seluruh alam termasuk manusia, itu adalah hidup berkemajuan, menjadi lebih sejahtera, lebih baik dan sebagainya. Lah yang bertugas itu siapa? Para nabi dan rasul. Lah nek saiki sing nerus apa yang pengurus Muhammadiyah supaya yang melanjutkan. Itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan agama Allah, menegakkan syariat, bukan untuk mati syahid, tidak. Wah, tak mau perang neng Palestina, mati syahid. Ya jangan mati deh, karena orang makan apa-apa, lagi ulu kan, mati langsung mati. Tapi perang itu tidak untuk mati. Kalau perang membela agama Allah untuk mati syahid itu malah kecenderung rokok. Jadi membela agama Allah itu untuk li'i'la'i kalimatillah, orang untuk mati syahid tidak. Maka tetap mudah dilatih, dikirim, dan kemampuannya sendiri. Karena tentara terlatih senjata harus yang namanya perang bertanding itu memang harus memadai. Nah ini berbeda dengan perang Badar. Badar ribuan menghadapi 300 kok berangkat, karena memang itu terpaksa diperangi, dia bertahan. Itu saja Nabi sampai nangis di Badar, Masya Allah. Nangisnya yang mesti kalah, nek Gusti Allah apa bantu ya insya Allah kalah. Akhirnya menang Badar itu dengan tentara para malaikat. Tetapi meskipun begitu kembali Rasulullah mengatakan kembalilah dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Itu terumur. Lo pernah kayak jihad yang kecil lebih yang besar apa? Yang besar itu boleh jihad melawan hawa nafsunya sendiri,
melawan hawa nafsu. Nah, ketika orang akan berperang berdaftar kabeh pengen jadi mati syahid, itu saja diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 122. Ini kuliah saya di Sobron pertama diulang Pak Abbas. Pak Kiai Abbas itu gurunya Bu Masud di luar. Di beliau itu dengan ayat itu. Sintenginya Alhamdulillah minasyaitonirrajim wa ma kana mu'minuna liya'budu kafah walau lana baru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Wa ma kana mu'minuna, orang-orang mukmin itu tidak sepatasnya yang berukapah kabeh do daftar berangkat perang. Jadi nek ana perang kabeh do ora syarat perang be. Walau la mingkuli firqatin minhum ta'ifatun liyatafahu fiddin. Harusnya masing-masing kelompok itu ada beberapa orang dipilih untuk mendalami agama. Jadi kabeh berperang secara umum perang, tapi harus ada dari tambang, dari Tombe Gunung, dari Margojo yang mendalami agama. Untuk apa? Lihat apa covid itu apa? Liung biru kaumahum indah ilaihi, untuk memberikan peringatan kepada manusia agar dia bisa menjaga dirinya dari siksaan neraka sehingga dia masuk surga. Jadi memahami ayat ini setelah jadi asbabul nuzul itu daftar perang kabeh, kemudian ayat itu dipahami begini, bahwa mengirimkan kader untuk mendalami agama itu lebih penting dari perang. Ketentuannya lebih tinggi dari perang. Itu nek logika ilmu hukum ini yang sing SKI. Aturan yang umum, daftar perang semua itu kebijakan umum, aturan umum. Tapi ada yang khusus untuk menjalankan. Itu hukumnya lebih kuat yang khusus, yang namanya leg spesialis dirubrak leg generalis. Itu kaidah aturan hukum. Aturan yang khusus, aturan tentang suap pemilu itu berbeda dengan suap korupsi yang lain. Suap pemilu itu lebih khusus, sehingga partai politik itu susah untuk ditemukan hukum kuat. Berbeda dengan orang yang melakukan suap. Karena suap yang di luar, yang namanya korupsi di luar pemilu, itu termasuk satu pelanggaran yang luar biasa. Extraordinary crime. Crime itu kejahatan yang luar biasa, hukumannya mati. Wong dene kalau ana menteri korupsi ora hukum mati, wong iku luar biasa. Balane sing kuasa. Itu aja. Ada menteri di musim Covid kok korupsi dana sosial, bantuan sosial, terima hukum beberapa. Tapi aturannya, normanya begitu. Nah, itulah bedanya dengan norma yuridis normal dengan yuridis sosiologis. Hukum yang seharusnya yang normatif dengan hukum yang dicakno itu tidak mudah gitu. Nah, dicakno kan terserah sing ngecakno. Sing pakokno sapa? Sing pakokno Kapolri sapa? Jaksane sapa? Jadi tergantung orangnya. Nah, itulah terjadi kesenjangan antara yang seharusnya itu dihukum mati extraordinary crime, tapi orang dihukum mati. Nah, ini pentingnya untuk apa? Penegakan syariat Islam itu supaya kondisi kehidupan jadi semakin baik. Dan kita ini penerus para nabi dan rasul untuk menegakkan syariat. Nah, para nabi dan rasul ini kebetulan hari ini adalah tanggal 4 Agustus bertepatan dengan tanggal 29 Syuro
Muharram. Jadi sesuk itu tanggal pinten? 30 Muharram. 30 Muharram Kanjeng Nabi dawuh saumu afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Keutamaan poso sing paling utama, paling hebat setelah Ramadan. Jadi Ramadan saking sore. Apa itu? Saumu syahrul Muharram. Saumu puasa syahrul bulan Allah, Muharram bulan Muharram. Jadi nek penjenengan poso di bulan Muharram, bulan haram, itu pahalanya dilipat gandakan, tidak seperti puasa Senin yang tidak dalam bulan Muharram. Sebaliknya, siapa yang buat dolim dosa di bulan Muharram, hukumannya, siksanya dilipat gandakan, tidak seperti melakukan dolim dan dosa di luar Muharram. Nah, bulan Muharram itu napa sedaya? Bulan Muharram itu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, oleh Muharram dan Rajab itu syahrullah. Niku diterangkan di surat napa At-Taubah 36. Maka kadang-kadang ono Kiai Muhammadiyah takoni amalan utama bulan Muharram. Bulan Muharram itu menjadi bodoh sama saja dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada amal istimewa, itu keliru. Jadi Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah 36, inna indatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Jadi bulan-bulan Allah itu ada 12 yang ditetapkan Allah di dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz ditulis 12. Kapan itu dibikin Allah, ditetapkan Allah yang maha samawati wal arda. Jadi ketika Allah menciptakan bumi langit itu gawe waktu itu 12 itu. Tapi ini bulan-bulan hitungan Januari Februari loh. Ini bulan dalam arti yang mengikuti dengan Komariah, dengan bulan. Tidak bulan Syamsiah, matahari tidak. Itu ada 12, kemudian Allah menyebutkan minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, disucikan Allah, yaitu Apil, Besar, Suro, Berjen. Itu nah terhadap 4 bulan itu apa istimewanya? Tadi Rasulullah bersabda, ini hadis Bukhari Muslim, afdhalus siyami pada Ramadan syamu syahrul Muharram. Jadi seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Ramadan, jangan puasa. Tetapi kemuliaan yang lain Allah mengharapkan perang, karena perang itu kan akan menimbulkan banyak korban. Nah, tetapi kalau diperangi ya tetap harus perang, karena diperangi kok menang wae kan nanti ya akhirnya berkaro menyerah, tidak berani modal. Maka karena kemuliaan Muharram itu yang berbuat baik dilipat gandakan. Jadi mumpung ini Muharram, yang infaknya ditingkatkan, itu nanti kembaliannya dari Allah tidak 700 kali seperti biasanya, tapi dilipat gandakan lagi. Lipat ganda berapa Allah yang Maha tahu, juga tergantung kepada keikhlasan yang berlipat terus dilipat. Tetapi yang berbuat salah, berbuat dosa, hukumannya juga dilipat gandakan. Nah, orang-orang yang menegakkan syariat Allah, para nabi dan rasul mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam dia bertobat,
kemudian diampuni dosanya oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Idris alaihissalam yang pengen jalan-jalan ke swarga diangkat derajatnya oleh Allah, pelaku-pelaku ning swarga kono mau bali kepenak bulan Muharram. Nabi Idris kemudian ngajak-ngajak jalan-jalan anaknya nang mall, kadang-kadang kon mulai gak mau Pak jak mulai nangis ya. Nabi Idris ragilem bali ya wis diberikan oleh Allah diangkat derajatnya. Nabi Nuh banjir bandang, Nabi Nuh itu ketika kan banjir gak perahu. Dari perahu itu udah diece, wong sing do ora seneng malah perahu itu diisini. Bareng esok arep dadane bacotno gawe perahu wis kebuak tai, akhirnya kan prei kabeh. Nabi Nuh nangis, Robi lantar ala hati minal kafirina dayo. Yang kafir kok makali berjijati ngaten niki benar pelasaken mawon Gusti ampun dijene segelintir bumi niki. Wae mulus kabeh, muntabir kabeh, terus bingung, terus sambar kalau sepura Nabi Nuh, aku ora dokter ora iso ngobati wis jamune kowe ngombe tayem dhewe gawe dipan. Lah kan terus yo iku kan yo dilema ape yo piye ora betar. Akhirnya ana sing nekat. Bar nekat ngombe mak biar terus mari kepenak. Liyane itu kebrutut kan. Ngasih sing rauman itu cek-cek ngasih ndak ngombe. Lah itu di bulan Muharram wajib badang itu surut Nabi Nuh dan wadya balane aman. Itu di bulan Muharram. Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam, wah ini juga rojo sing jahat, malah diwobong Nabi Ibrahim. Tapi api itu tidak selalu panas menurut kehendak Allah, takdir Allah. Kalau menakdirkan tidak panas, jadi tidak panas untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aman selamat terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam, wah itu menderita, uripe menderita sengsara duji yang sangat berat dengan penyakit gudik. Wah gudik yang menaun. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam, wa Ayyuba idna darabbahu anni masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub mohon berdoa kepada Tuhannya, Ani masanya guru ya Allah, kalau ini sakit melihatnya kedua anta arhamur rahimin, dengan maha kasih sayang mau welas mau asih. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan mandi dan setelah mandi penyakitnya hilang semua, kembali segar bugar. Terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yusuf di penjara. Karena Nabi Yusuf itu orang bagus, jadi digandrungi kalau wanita-wanita sehingga timbul fitnah. Nabi Yusuf orang salah, disalahkan di penjara. Tetapi kemudian Nabi Yusuf punya keistimewaan, punya ilmu untuk meramalkan masa depan dan akhirnya bisa meramalkan mimpinya raja, dibebaskan, diangkat menjadi perdana menteri pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh sampai di laut. Nabi Musa dengan tongkatnya dipukulkan laut, kemudian laut itu membelah menjadi jalan tol. Kemudian Nabi Musa dan bala tentaranya begitu melintas Melayu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ketika para tentara Fir'aun dan tentaranya itu di tengah-tengah jalan tol di tengah lautan itu, jalan tolnya roboh ambruk kemudian tenggelam jalan lautan. Itu terjadi pada bulan Muharram. Terus dari Nabi hijrah di Medina takon, ini kok do poso-poso apa? Niki nganu Kanjeng Nabi bersyukur teraten riyen Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, diselamatkan Allah di bulan Suro di tanggal 10 Suro. Lalu kan Nabi dawuh, "Nek ngono saya lebih berhak puasa daripada kamu."
Lalu kanjeng Nabi mensunahkan, memerintahkan puasa di 10 Muharram, yang disebut suro. Suro. Jadi suro niku ganjarane sing poso 10 suro. Ini dari di grup sekolah dari share ya. Jadi karena 10 suro itu menyamai Yahudi, maka Rasulullah menambahkan 9 dan 10 atau 10 dan 11 supaya tidak sama dengan Yahudi. Pahalanya dijelaskan oleh Allah, diberikan pahala sama dengan pahalanya 10.000 malaikat. Ibadahnya 10.000 malaikat ditambah 10.000 ibadahnya haji dan umroh ditambah 10.000 para ganjarannya para orang-orang yang mati syahid. Lalu diperintahkan Nabi 10 surah niku ngelus-ngelus napa? Ngelus-ngelus napa? Sirah sapa? Anak yatim. Oh, itu dibudayakan di Lampu, Masjid Lampu, Jakarta. Nanti 10 surah cah yatim dikumpulno disamani 100.000 terus sirah ke nomor 1 sirah dilus-lus. Itu termasuk ganjaran sing ngelus-ngelus diberikan ganjaran diangkat derajatnya sebanyak rambut cah yatim. Cah yatim itu orang sing cah yatim wis tuwa ora yatim. Jadi yatim itu yang usianya ditinggal bapaknya, yang usianya di bawah 15 tahun. Itu yatim. Ditinggal mati bapaknya. Nah, itu anaknya perlu disambungi. Tapi aja dipilai sing apik-apik bloko. Orang diparani ya. Yang disantuni sing dilus-lus itu anaknya orang mboke. Anak yatim yang usianya di bawah iya. Orang wae duit deh. Ya paling orang ada rasa kasih sayang ya, ada rasa iba dengan anak yatim 10. Nah, terus begini para bapak dan ibu, para nabi dan rasul yang mendapat keistimewaan anugerah seperti itu apa hubungannya dengan kita? Dan kita ini adalah pengikut dan penerus perjuangan para nabi dan Rasul. Karena kita mengikut perjuangan, mengikut kehidupannya dan melanjutkan perjuangan beliau, insya Allah para nabi dan Rasul nanti di surga, kita sudah ikut bersama-sama di surga, insya Allah. Insya Allah orang memastikan mesti di surga benar ya. Ini penting. Anakku mantan yang rangka kuning awalan ngaji nang LDI di depan kowe mana dianya kowe yakin mesti mlebu swarga. Sabenane ngoten niku. Lah anakku yang pertama yang lahir di Gemblung ya, sekarang di Tanjung Balai Rio sebagai pendidik ya. Lah anakku jawabnya dia ya nek ora yakin ya ora dilakoni ya. Jadi ada capek terus takon karo aku. Nah ana pertanyaan apa kowe yakin pasti masuk surga? Bener jawab kira-kira berapa? Yakin. Ibu-ibu kira-kira berapa? Nah ibu-ibu yakin masuk surga Bu? Hah? Ini wonten satu hadis ya, kisahkan ada pemuda yang sakaratul maut. Sakaratul maut ini jadi bisa diajak berbicara, berkomunikasi ya. Lalu ditanya Nabi, "Hei fulan, apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan sekarang ini?" Yang menjawab, "Ya Rasul, kula niku cemas, takut karena saya banyak dosa.
saya punya dosa, takut nanti saya itu nanti setelah mati di kuburan mendapatkan siksa, ya siksa kubur. Nah, prokokan kesini besok nabi wis kiamat. Ini siksa kubur itu udah nih kulo pecah, dosa kulo langsung disiksa teng mriku. Ning kulo niki nggih berharap Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, tidak akan melebihi besarnya ampunan Allah. Ya napa nggih? Sak gede-gedene dosane manungsa ora iso ngumpuli gedene pengampunane Allah. Artinya pengampunannya Allah lebih besar dan Allah Maha Kasih Sayang. Maka saya berharap Allah nyakeni menyayangi saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Itu yang saya sering saja di dalam doa, mudah-mudahan disayangi dan diampuni oleh Allah. Sebab setiap orang mati dosanya mesti Allah maghfirlahu war kamu, ya Allah ampuni dan sayangi itu. Terus itu modalnya menungso sing ra entuk kasih sayang dan ampunan Allah ciloko selama-lamanya. Menungso sing entuk ampunan dan kasih sayang Allah akan bisa memperoleh segala-galanya. Karena di swarga, karena kecemplung taubat dan kehilangan segala-galanya. Akhirnya Rasulullah bersabda mengatakan, kalau ada manusia hamba Allah yang di dalam dirinya punya rasa cemas khawatir karena menyadari dosanya dan punya rasa harap karena Allah Maha Kasih Sayang, maka Allah akan memberikan harapannya kasih sayangnya dan menghilangkan kecemasan. Sehingga kesimpulannya berikut, manusia itu harus punya rasa cemas dan cemasnya apa? Menungso itu orang sing bersih, steril dari dosa. Dosa itu pasti ada karena manusia bukan malaikat. Tapi manusia itu tidak semuanya jelek karena manusia bukan setan, bukan iblis. Jadi manusia itu yang punya baik dan punya jelek. Tapi Allah punya kasih sayang, punya ampunan. Jadi kalau dosa manusia tidak diampuni Allah, maka dosanya akan menjadi kendaraan masuk neraka. Dan setiap manusia punya dosa. Tetapi karena Allah Maha Kasih Sayang, meskipun dosanya itu seberat apapun, tapi mendapat ampunan kasih sayang Allah, tidak ada yang bisa menghalangi orang ini untuk masuk surga. Nah, terkait dengan kita sebagai pengikut penerus perjuangan Nabi dan Rasul yang masuk surga, insya Allah kita juga akan masuk surga. Persoalannya adalah perjuangan sing diterusno niku napa? Perjuangannya Nabi Rasul sing kudu diterusno napa? Iki ngaji tiap mingguan mestine wis do pengetahuannya sudah banyak. Perjuangan yang harus dilanjutkan, yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu adalah perjuangan menegakkan la ilaha illallah. Wis mulai Nabi Adam turun ya perjuangan menungso kudu percaya ora ana pangeran kejaba Allah. Lah Allah sing mengatur seluruh kehidupan, jadi nek kowe lara itu ya Allah yang menetapkan, nek kowe waras ya Allah yang datang, kowe sugih cilaka, dadi mulya, dadi sial dan seterusnya, itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mulane manusia harus memohon berdoa kepada Allah. Jadi intinya keyakinan adanya Allah itu selalu memohon berdoa kepada Allah dan berbuat yang baik. Maka doa itu menjadi kunci dari ibadah. Sebelum ada sholat, ada perintah macam-macam, ya doa itu. Karena keyakinan bahwa kekuasaan di luar dirinya adalah Allah.
Nah itulah yang kita teruskan, kita perjuangkan sejak Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, yaitu perjuangan menegakkan la ilaha illallah. Orang yang musyrik kafir bertahun-tahun menjadi hilang musnah karena ucapan la ilaha illallah. Kemudian dia latihan sholat durung iso meninggal, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dijamin dakhalal jannah. Maka dengan kalimat la ilaha illallah itulah Allah menciptakan surga. Jadi swarga ono itu dibikin Allah karena adanya kalimat la ilaha illallah untuk orang-orang yang mengimani. Dan Allah kemudian bikin neraka untuk orang-orang yang tidak mengimani la ilaha illallah. Itulah inti daripada perjuangan penegakan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam dengan la ilaha illallah itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan para bapak dan ibu, setiap peristiwa itu apa ada peristiwa yang terjadi lepas dari takdir Allah. Konten badan, mau bejo, mau ciloko, mau peristiwa yang menyenangkan, peristiwa tidak menyenangkan dan seterusnya, sing lepas dari ketentuan Allah. Konten badan, tidak ada. Semua kejadian dalam kehidupan ini sudah dalam bingkai desain aturan Allah, ketetapan Allah, tidak bisa dibantah. Maka manusia kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, orang iman itu bersyukur. Nah, mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan, orang iman itu sabar. Sehingga orang iman itu diliputi kebaikan. Apik ya apik wong syukur, entuk elek ya apik wong sabar. Itu dari iman. Maka Nabi dawuh ajaba li amril mukminin inna amrahu kullahu khairun inna sobatu syara'u fasakara kana khairun lahu wa inna sobatu dara'u fasobara kana khairun lahu. Wong iman tuh mentakjubkan ngumunake nek dene tumindak apa wae selalu membuahkan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kalau dia mendapatkan senangan bersyukur itu baik baginya. Kalau mendapatkan keburukan bersabar itu baik baginya. Itu keimanan terhadap apa? La ilaha illallah. Lah, la ilaha illallah karena semua peristiwa itu datangnya dari Allah. Mengapa harus sabar dan syukur? Karena Allah menciptakan segala sesuatu ada kebaikan Allah di situ. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Baik. Maka setiap peristiwa itu ada kebaikan Allah di situ. Maka orang iman harus mengambil kebaikan dari setiap peristiwa. Nah, itulah apa itu inti perjuangan yang kita lanjutkan dari perjuangan para nabi dan rasul. Yang endingnya untuk apa? Dengan la ilaha illallah itu untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Bidunya kasana, wabil akhirati kasana. Mengapa kehidupan kok baik? Karena kehidupan yang dilakukan berbasis la ilaha illallah ini kehidupan yang dibimbing oleh Allah, mendapat rahmat Allah. Karena mendapat rahmat Allah yang berkemajuan baik. Maka setiap orang iman yang harus ditanyakan pada diri sendiri adalah sejauh mana dia memberikan kontribusi kebaikan untuk kehidupan. Kebaikan yang disumbangkan pada kehidupan itu apa? Ya hal-hal yang bermanfaat. Khairunnas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau produk karya manusia bermanfaat pada orang lain, maka produk karya itu adalah kebaikan. Kalau setiap elemen masyarakat, setiap individu menyumbangkan kebaikan, maka kehidupan akan dipenuhi kebaikan. Dan orang yang dipenuhi kebaikan itu hidupnya bahagia sejahtera. Tapi kalau orang sukses, katakan karirnya bagus, kayaknya bagus, sebuah duit apa-apa, duit suka, bisa tuku apa-apa. Tapi kondisi masyarakatnya rusak. Apa? Tukaran, konflik, pelakok-pelakokan,
terus kemudian pemerkosaan, perampokan, bojone lagi metu nang dalan diadang karo rampok. Senajan ke mobil sugih duit akeh tasih dijambret, wacok nisan, iso babi ayo. Ora iso. Jadi orang tidak bisa dengan kekayaannya, dengan jabatannya, tapi lingkungan masyarakat jelek, bahagia tidak bisa. Maka Widya Kasana itu harus dibangun bersama-sama melalui jamaah. Raiso, dewi raiso, wah aku ora butuh sopo-sopo, aku wis apa ya rapan Muhammadiyah, aku wis kabeh apa duwe, nggak bisa. Nah, rapat itu kan untuk membangun moral, akhlak yang baik, saling tolong-menolong. Maka Nabi untuk membangun masyarakat maju itu orang kayak jalan tol, kayak gedung, tapi apa? Akhlak. Pernyataannya beliau apa? Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus membangun akhlak. Bareng akhlak dibangun, anak sekolah nambruk, do bareng-bareng urunan dadani. Nah sing akhlake elek juga sekolah megah di demo diwantemi, dikobong malah sekolah. Jadi pengembangan sarana fisik secara material itu tidak mengalahkan pentingnya sumber daya manusia yang berakhlakul. Maka untuk maju strateginya teori Brunner, Profesor Brunner itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi sekalian saya bersyukur alhamdulillah kader-kader muda, ya kader-kader muda dokter ngaji, domisar grup itu luar biasa. Karena dulu saya ke Pati tahun 90 itu sering diparani almarhum Pak Haji Karmin. Itu piye lah masjid Al-Irsyad mah dhewe latihan khotbah bocah-bocah. Jadi waktu itu tuh dianggap sing khotbah itu latihan. Nah, maka saya menyempatkan masih sering ke Sukolilo pada waktu itu. Terus jamaah subuh itu ya Mbak Puah, Pak Kamto, Pak Taman. Sekarang kan jamaah subuh udah banyak ya di masjid-masjid anak-anak muda itu. Tapi di zaman dulu tua saya juga pulang ya hutan dulu baru Mbak Puah, Pak Kamto, Pak Taman itu dong tua-tua waktu ini. Jadi kembali kepada gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan menegakkan junjung tinggi syariat Islam. Ini supaya didukung, diikuti, karena apa? Karena kesejahteraan, kebahagiaan manusia itu tidak lepas dari jamaah. Menurut saya, anak saya yang nomor 6 dengan 7. Ini orang melu rene karena loyalnya dengan jamaah Jawratul Imamah. Kalau orang itu kalau dia sakit itu sing tilik yo pirang-pirang dong ngontri duit. Aku loro karena sing tilik kok malah. Mana anak saya itu apa jamaah ji. Pas tuh dia kecelakaan itu sampai do nyumbang sampai 6 juta atau berapa. Jadi persaudaraannya itu luar biasa, keluarganya luar biasa. Itu memang yang diajarkan oleh ajaran. Saya kira demikian para bapak dan ibu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, karena begini, ngaji itu akan lebih mutu berkualitas kalau ada yang apa itu mengkritisi jadi kekurangannya ini dan sebagainya, karena saya manusia yang tidak sempurna, banyak kekurangan. Lah kelebihannya untuk menutup kekurangan itu ada di penjenengan dengan semuanya. Nah, tetapi prinsip mubalek, prinsip narasumber itu naik ora iso ora kena ngarang karena izin dan sebagainya. Aku tahu. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan belajar Jumaratul Majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.